Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grafik Y sama dengan log basis A dari X, A-nya 0 sampai 1. Grafiknya yang mana? Jadi A di sini itu sama dengan A di sini. Ya, ini sebagai basis ya. Nah, bentuk lainnya maka ini A pangkat Y sama dengan X. Nah, ini kalau bentuk pangkatnya seperti ini. Atau X sama dengan A pangkat Y. Nah, terus A-nya 0 sampai 1. Ini untuk mempermudah begini aja. Nah, untuk mempermudah A-nya kita anggap setengah. Ya, basisnya kita anggap setengah. Kemudian X-nya 1. Nah, X-nya 1. Berarti X-nya 1, Y-nya berapa gitu ya. 1 itu kan setengah pangkat 0. Berarti ini nilainya 0 ya. Berarti 1,0 gitu. Oke, lanjut X-nya 4. Bagaimana? Ini 4 X-nya ya. Ya, 4 itu kan setengah pangkat min 2 ya, berarti 4, min 2 berarti melalui titik 1,0 dan 4, min 2. Oke, 1,0 di sini, 4, min 2 di sini, di bawah sini ya. Nah, begitu. 4, min 2 di bawahnya sini. Jadi melalui dua titik ini. Ya udah tinggal begini aja. Set, begitu ya. Oke, ketahuan kan ini jawabnya. Oke. Lalu sebaliknya, kalau A-nya lebih besar dari 1 bagaimana? Kalau A-nya lebih besar dari 1, anggap A-nya 2 gitu ya. Nah, 2 basis 2 log 1. 1 ini kan 2 pangkat 0 kan? Berarti 1,0 tetap melalui titik 1,0 ya. Sama dengan ini juga 1,0. Tapi kalau X-nya diganti 4, 4 itu kan 2 pangkat 2 berarti nilainya ini 2 berarti melalui 4,2. 4,2 di mana ini? Nah, ini 4,2. Oke, berarti ini. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 1, grafiknya naik. Kalau A-nya kurang dari 1, 0 sampai 1, grafiknya turun seperti ini. Tapi sama-sama melalui titik 1,0. Ini juga 1,0 gitu ya. A-nya negatif, B-nya positif, C-nya negatif, ini seperti ini. Nah, grafiknya yang mana? Itu ya. Pertama, A negatif itu berarti terbuka ke bawah. Kemudian B positif, B itu berkenaan dengan sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan rumusnya min B per 2A. Kalau A-nya negatif, ini min dari sini. Kemudian sementara B-nya positif, ya berarti ini B-nya positif kan. Nah, ini min kali plus dibagi min, hasilnya plus. Berarti sumbu simetrinya plus, berarti sebelah kanan ini. Sumbu simetrinya plus sebelah kanan. Kemudian ini kalau saya pindah ruas ke sini, jadi begini dong. Nah, ini 0 kan di sini. Nah, seperti ini. Padahal ini kan D kan. Nah, D lebih kecil dari 0. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, berarti tidak memotong sumbu E. Nah, ini A-nya negatif, terbuka ke bawah. Sumbu simetrinya sebelah kanan ini. Kemudian C-nya negatif ini, di sini C-nya titik potong terhadap sumbu Y kan, ini negatif, C-nya tidak memotong sumbu X, ya ini sumbu X-nya taruh di atas biar tidak memotong. Tapi kalau ini D-nya positif, memotong, berarti naruhnya nanti di sini. Begitu. Apabila luas yang di dalam lingkaran besar ini kan lingkaran besar, ini ada lingkaran kecil yang diarsir di dalam ini sama ini, sama dengan luas daerah yang di luar ini ya, di luar lingkaran besar. Ini ada kata yang hilang ya, berarti ini dengan ini itu sama dengan ini dengan ini, maksudnya itu yang diarsir di dalam dengan arsir di luar lingkaran besar itu sama. Saya beri nama ini ya, luas yang di sini A, B, C, D, ini yang putih E, ini F. Berarti luas yang di dalam, arsir dalam itu B ditambah D kan, sama dengan arsir yang di luar yaitu A ditambah C. Nah, ini soalnya ini kan. Oke, anggap ini R adalah jari-jari lingkaran besar, R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil, yang ini sama ya. Oke, berapakah perbandingan R besar terhadap R kecil? Nah, ini yang diketahui soal berarti ya. B ditambah D sama dengan A ditambah C. Oke. Nah, kita tahu ya, B dan D itu kan sama ya. B dan D sama, berarti anggap aja D-nya ini saya ganti dengan B. Berarti ini B ya, sehingga menjadi 2B.
Demikian juga A dan C ini kan sama. Karena ini kenapa? Karena di tengah-tengah lingkaran besar ini pasti ini dengan ini sama, karena dua lingkaran ini kan sama ya, yang lingkaran kecil itu. Berarti ini C-nya A dan C sama, C-nya saya ganti dengan A, berarti A lagi ya, maka ini 2A. Sehingga bagi 2, B sama dengan A. B ini sama dengan A. Nah, ini kita punya ini kan. Oke, lanjut. Kemudian kita tahu A tambah E. Mana ini ya? A tambah E. Ini kan jadi lingkaran kecil ini kan. Lingkaran kecil rumus luasnya apa? Pi R kuadrat. R-nya R kecil ya. Nah, kemudian lingkaran besar. Lingkaran besar berarti ini kan. Apa ini? E tambah F. B tambah D. Jadi lingkaran besar kan. Nah, E tambah F. B tambah D. Nah, ini jadi lingkaran besar. Rumusnya adalah PR kuadrat, R-nya huruf besar. Oke, kita tahu E dan F itu kan sama ya. E dan F sama ya. Nah, sama, karena ini kan di pusat lingkaran. Kemudian dua lingkaran ini sama. F-nya saya ganti E, kemudian B dan D sama, kemudian D-nya saya ganti B. Sehingga ini 2E ditambah 2B. Seperti ini. PR kuadrat. Oke, dari sini kan B sama dengan A. Ya, berarti B-nya boleh saya ganti A ya. Ini saya ganti A. Lalu, nah ini E tambah A. E tambah A kan ini kan. Nah, lingkaran kecil kan. E tambah A. Tuh, ini. E tambah A kan lingkaran kecil. Lingkaran kecil tadi rumus luasnya kan ini kan. PR kuadrat ya, R-nya kecil. Nah, jadi ini. Nah, sehingga kalau diperbandingkan ini R kuadrat besar per R kuadrat kecil, ya tinggal ini kan 2B, ini ke sini per B. B-nya coret-coret, berarti 2 banding 1. Artinya R kuadrat besar dibanding R kuadrat kecil adalah 2 banding 1. Sehingga kalau ini di akar, ya ini akar 2, akar 1 kan 1. Berarti ini nomor 3 seperti ini soalnya. Masing-masing bilangan 1, 2, 3, 4, 5 diisikan ke dalam kotak. Di bawah ini 1 kali hasil terbesar yang mungkin dapat dari operasi ini. Ini karena kurang, ini juga kurang. Nah, ini di dalam kurung gini aja ya, dalam kurung berarti ini tambah ini. Nah, ini nanti strateginya kan ini diselesaikan kan, ini kali ini bagi ini, baru ditambah ke sini, kemudian dikurangkan ke sini. Karena ini ingin yang terbesar, maksimum hasilnya, maka ini harus yang paling besar dong. Yang terkurangnya paling besar, pengurangnya sekecil mungkin. Karena ya ini harus dibikin kecil. Agar ini kecil, maka pembaginya harus besar. Gitu. Oke. Ini paling besar ya, berarti 5 kan? 5 kita taruh di sini. Kemudian ini paling besar berikutnya, ini berarti harus kita taruh 4. Nah, di sini 4 kan? Oke. Kemudian ini paling kecil yaitu 1. Oke, ya udah, berarti ini kan 2 kali 3 dibagi 4, 6 per 4 atau 3 per 2. Ini berarti 2 per 2 ya, 5 per 2 dikurangi, jadi hasilnya 5 per 2 atau 2,5. Oke. A nya negatif, kenapa? Menghadap ke bawah. Kemudian C nya positif karena di sini. B nya itu diperoleh dari sumbu simetri. Sumbu simetrinya positif, ini bukan negatif ya, maaf. Sumbu simetrinya positif, maka min kali plus hasilnya min dibagi min hasilnya plus, berarti B nya harus positif. Atau cara lain, kalau sumbu simetri sebelah kanan, maka A dan B beda tanda. Kalau sumbu simetri sebelah kiri, A dan B tandanya sama. Karena beda tanda sebelah kanan, A nya negatif, B nya harus positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.